Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Minggu lalu kan kita sudah pelajari tuh interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, sekarang kita akan fokus terhadap apa sih gitu ya pengaruh dari yang hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya, alam maupun sosial. Kita lihat di next slide selanjutnya. Oke. Nah, ini dibagi menjadi 5 ya yang akan kita bahas. Yang pertama di bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, sikap terhadap keberagaman suku, sama yang terakhir sikap terhadap keberagaman budaya ya. Oke, nanti dari 5 bidang ini akan kita bahas, tapi khusus minggu ini 2 saja yang kita bahas di bidang sosial dan bidang budaya ya. Jadi silakan amati, nanti Bu Arin akan minta pendapat kalian juga ya. Oke, yang pertama di bidang sosial. Nah, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial ini contohnya gitu ya, lainnya adalah tradisi yang biasanya dilakukan oleh suatu daerah, anak-anak ya. Tradisi yang dilakukan oleh suatu daerah biasanya itu mencerminkan dari 2 interaksi manusia dengan lingkungan alam maupun dari lingkungan sosialnya. Nah, khusus dalam bidang sosial ini, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya juga gitu, sehingga pengaruh ini tuh dapat kita bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di Bali itu ada yang namanya Subak, yaitu organisasi masyarakat yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali, sehingga di sini tuh ada kayak musyawarahnya bagaimana agar masyarakat ini bisa merasakan keadilan gitu ya dalam pembagian sumber air untuk pengairan sawahnya. Nah, di sini ada tradisi, kalau yang Bu Arin kasih gambar di sini adalah tradisi bakar batu di Papua. Ini juga merupakan salah satu contoh dari pengaruh interaksi manusia dan lingkungan alam dalam bidang sosial. Mengapa seperti itu? Karena bisa anak-anak perhatikan ya, di sini itu hanya terjadi ketika ada acara-acara penting. Contohnya ada yang kenaikan tokoh adat, lalu ada pernikahan gitu ya, kemudian ada tradisi-tradisi yang lainnya, sehingga pada hari itu masyarakat semua berkumpul untuk merayakan bakar batu ini anak-anak ya. Jadi secara sosialnya itu ada ya interaksinya gitu ya akibat bidang sosial yang tadi. Adapun interaksi dengan alam yang dilakukan manusia ini adalah mereka mencari makanan gitu anak-anak, yang mulai dari talas, ubi, kemudian hewan hasil buruan, semua mereka kumpulkan pada hari itu untuk mereka masak dan dimakan bersama-sama dengan warga satu kampungnya begitu ya. Jadi kebayang ya interaksi yang mereka lakukan dengan alam baik, dan interaksi yang mereka lakukan sesama sosial atau manusianya juga baik. Sehingga ini merupakan salah satu contoh gitu ya pengaruh dari suku gitu ya, suku bangsa terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Papua agar tetap harmonis, tetap dapat bersilaturahmi seperti itu, tidak terjadi perpecahan suku, karena di Papua ini masih banyak anak-anak ya perpecahan antar suku karena keterbatasan dan lain-lain ya. Jadi salah satunya dengan bakar batu ini juga ajang mempererat tali silaturahmi mereka gitu ya. Itu contoh bakar batu yang ada di Papua ya. Jadi masih banyak lagi contoh tradisi-tradisi yang ada di daerah-daerah itu yang bisa kita jadikan contoh sebagai pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial anak-anak ya, baik dari lingkungan alamnya maupun lingkungan sosialnya gitu. Jadi banyak banget contohnya ya. Coba kalian cari lagi tradisi apa yang kira-kira gitu ya bisa membuat gitu masyarakat ini dia berinteraksi sesama sosialnya, sama manusianya, juga dengan lingkungan alamnya. Coba kalian cari gitu ya, pasti banyak. Bahkan tradisi pemakaman pun juga merupakan sarana ya anak-anak ya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial kita gitu. Nah, jadi intinya berbeda suku, berbeda budaya, berbeda daerah itu akan memiliki ciri atau tradisi yang berbeda juga dalam kegiatan masyarakat, dan bagaimana cara masyarakat itu dapat berinteraksi dengan lingkungan alam, dan interaksi sosial masyarakatnya itu bakal berbeda gitu anak-anak ya. Jangankan
di pulau luar, beda pulau gitu ya, sesama Pulau Jawa saja ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh berbeda semua gitu ya. DKI Jakarta, Banten itu tuh berbeda semua, baik tradisi maupun si cara pola interaksinya gitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan anak-anaknya. Kenapa bisa berbeda ya? Tentunya banyak yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah tempat tinggal atau lingkungan itu yang paling besar, atau lingkungan alam ya itu paling besar mempengaruhi. Next. Nah, yang kedua ini adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Nah, pada bidang budaya ini sebelumnya kedua kalian pelajari di di kelas 4 ya, semester 2. Itu kita belajar tentang tari daerah, pakaian tradisional, alat tradisional gitu ya, senjata tradisional dan rumah adat. Itu Bu Arin gak akan bahas, kalian silakan pelajari kembali, ingat-ingat kembali daerah-daerah masing-masing gitu ya, apa saja keunikannya. Nah, untuk yang pertama anak-anak ya, tradisional ini juga merupakan ciri khas daerah gitu ya, yang dipentaskan oleh kelompok maupun satu orang gitu dengan menggunakan pakaian tari lengkap. Nah, ini tuh ada cerita di balik setiap tarian yang dibuat, setiap tarian yang ditampilkan melambangkan kehidupan masyarakatnya gitu. Pun dengan pakaian tradisional yang dipakai. Kalau kalian lihat, pakaian tradisional itu melambangkan kekayaan alam dari masing-masing daerah. Mereka itu kan zaman dahulu masih terbatas tradisi gitu ya. Masih terbatas bahan pakaian dan lain-lain. Nah, itu tuh dulu berasal dari alam. Ketika memang daerahnya itu hutan, banyak yang menggunakan rumputan, menggunakan dedaunan gitu ya. Tapi untuk daerah pantai misalnya mereka menggunakan yang lain gitu sebagai pakaian tradisionalnya. Jadi itu menyesuaikan terhadap lingkungan alamnya. Nah, setiap suku bangsa itu menempati lingkungan tertentu. Kondisi alam itu akan sangat mempengaruhi lingkungan sosial dan membuat manusia itu belajar untuk adaptasi atau menyesuaikan dirinya. Nah, si penyesuaian diri makhluk hidup atau manusia ini anak-anak terhadap lingkungan alam itu akan diwujudkan dalam kebudayaan atau kebiasaannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui kalau budaya ini adalah suatu proses yang panjang ya, turun menurun dari nenek moyang kita hingga kita sampai saat ini gitu ya, diwariskan bertahap gitu ya, sesuai dengan adat istiadat maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini juga yang mempengaruhi mengapa setiap daerah itu memiliki budaya, memiliki kebiasaan, memiliki bahasa dan lain-lain yang berbeda-beda. Itu karena tentu saja karena perbedaan lingkungan, alam dan sosial yang mempengaruhi budaya atau yang menjadikan si budaya ini berbeda-beda. Begitu anak-anak. Ya, paham sampai sini? Oke, materinya dicukupkan sampai sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan untuk diskusinya di Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.